Berapa sih peluang kita untuk lulus CPNS tahun ini? Dan berapa nilai SKB yang harus kita capai agar kita lulus CPNS tahun ini? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam abdi negara. Kembali lagi bersama aku, Randi Latukonsina. Di video kali ini aku akan jelaskan bagaimana cara menghitung nilai kita, nilai akhir kita, dan berapa sih peluang kita untuk lulus CPNS tahun ini. Dan berapa nilai SKB yang harus kita capai agar kita lulus CPNS tahun ini. Sebelum lanjut ke videonya, bantu aku untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke, kita lihat saja cara menghitung nilai kita. Banyak di sini yang bertanya bagaimana, Bang, ranking saya yang paling akhir, apakah masih ada peluang untuk lulus CPNS tahun ini? Di sini aku jelaskan, masih ada peluang untuk kalian yang ranking terakhir pun masih ada peluang untuk kalian lulus CPNS tahun ini. Bahkan yang diterima hanya 200 orang atau 100 orang, misalnya yang diterima hanya 200 orang, yang ranking 600, 3 kali formasi yaitu ranking 600, ranking yang paling terakhir masih berpeluang untuk lulus CPNS tahun ini. Bagaimana cara menghitungnya? Di sini akan kujelaskan cara menghitung nilai kita dan cara menghitung target SKB kita yang harus kita capai. Oke, di sini aku kasih gambarannya cara menghitungnya. Misalnya yang ranking 600 ini adalah nilai SKD-nya hanya 330, dan ranking pertama atau ranking masuk dari kuota yaitu ranking 100 atau ranking 150 itu nilainya sekitar 360. Bagaimana cara menghitungnya? Di sini nilai SKD sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nilai SKD ini hanya 40% dan nilai SKB adalah 60%. Jadi kalian yang nilai SKD yang masih kecil, masih ada peluang untuk kalian untuk lulus CPNS. Tetapi syaratnya nilai SKB kalian harus tinggi dari yang lain. Seperti ini cara menghitungnya. Nilai kalian di ranking terakhir kalian 330. 330 ini aku sebut nama kalian adalah nama A ya. Si A ini nilainya adalah 330 di ranking yang paling terakhir. Dibagi 5, 330 dibagi 5 sama dengan 66. Dikali 40% karena nilai SKD ini 40% sama dengan 26,4. Dan si B ini ranking 100 termasuk dari 1 kali kuota formasi. 300 nilainya 360 si B ini. 360 dibagi 5. Dibagi 5 sama dengan 72. Dikali 40% sama dengan 28,8. Nilai si A tadi 26,4, nilai si B 28,8. Jadi selisihnya sangat dikit sekali. Jadi kalian yang nilainya rapat-rapat seperti 330, 331, 335, 340 itu sangat rapat sekali, sangat bersaing nilainya. Makanya kita harus mengejar di SKB seperti itu. Kalian yang ranking misalnya di atas yang 1330, yang 1335 itu sangat mudah sekali memacunya kalau nilai SKB kalian tinggi seperti itu. Kita hitung SKB si B. Di sini kita hitung nilai SKB si B agar nanti si A berapa harusnya nilai SKB-nya harus kita pacu. Oke. Nilai SKB si B ini nilai fisiknya yaitu 60. Nilai total fisiknya kemarin kesematannya adalah 60. Nilai 60 ini kena fisik ini 60% dan wawancara PFK 40%, jadi nilai fisik ini dikali 60%. Jadi nilai fisik si B ini adalah 36.
Dan nilai wawancara PFK si B ini adalah 80 dikali 40%, karena nilai wawancara pengamatan fisik keterampilan ini adalah 40%. Jadi 80 dikali 40% sama dengan 32. Jadi total nilai SKB si B ini adalah 36 ditambah 32 sama dengan 68. SKB ini diambil 60%. Jadi 68 dikali 60% sama dengan 40,8. 40,8 itu adalah nilai SKB yang 60%. Ditambah nilai SKD si B tadi yaitu 28,8. 40,8 ditambah 28,8 sama dengan 69,6. Itulah total nilai akhir si B. Berapakah yang si A tadi harus memacu nilai si B? Yaitu syaratnya seperti ini. Nilai si A ini harus lebih tinggi dari si B. Bagaimana cara nilai si A yang harus bisa memacu nilai si B? Jadi nilai fisik si A ini harus lebih tinggi dari si B. Nah, misalnya nilai fisik si A ini adalah, nilai kesemaptan si A ini adalah 65. Yang tadi fisik kesemaptan ini 60% dari SKB, yaitu 65 dikali 60% sama dengan 39. Dan nilai wawancara dan pengamatan fisik si A ini adalah 85. 85 dikali 40% sama dengan 34. Seperti itu. 39 nilai kesemaptan si A tadi ditambah nilai wawancara pengamatan fisik adalah 34 sama dengan 73. Itulah nilai SKB si A tadi, 73. Nilai SKB ini adalah 60%, jadi 73 dikali 60% sama dengan 43,8. 43,8 itulah nilai SKB si A tadi. Dan ditambahlah nilai SKD si A tadi, yaitu nilai SKD si A tadi 26,4. Jadi 43,8 ditambah 26,4 adalah 70,2. Itulah total nilai si A tadi. Total nilai akhir si A tadi 70,2. Jadi total nilai akhir si A tadi 70,2 lebih tinggi daripada total nilai si B tadi, yaitu 69,6. Jadi nilai si B tadi kalah sama si A tadi. Rankingnya pasti naik yang si A tadi daripada si B. Maka dari itu kalian harus berpacu-pacu nilai kalian di SKB agar ranking kalian nanti, yang ranking SKD kalian yang di akhir-akhir atau yang ranking yang paling terakhir, kalian bisa memacu ranking dan masuk dari kuota formasi yang dibutuhkan. Seperti itu. Jadi peluang kalian tetap sama, asalkan kalian ada niat besar untuk nilai SKB kalian lebih tinggi. Berjuang terus, latihan terus, belajar terus, mencari informasi agar nilai kalian lebih tinggi dari saingan kalian. Kita tidak tahu fisik teman kita. Kita nggak tahu bagaimana karakter teman kita. Kita nggak tahu dia kuat atau lemah. Yang penting kita tetap belajar dan terus berusaha. Tidak ada usaha yang sia-sia di sini. Karena itu kalian tetap terus berusaha, latihan terus agar kalian mendapatkan hasil yang lebih baik. Sampai di sini saja video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan tentang nilai SKB atau nilai kesemaptan, bagaimana cara menghitung nilai kita, cara menghitung nilai akhir kita, dan bagaimana peluang kita, komentar aja di bawah ini. Dan kalau ada kritikan dari kalian, saran dari kalian, komentar aja di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang mengikuti tes CPNS di Kementerian Hukum dan HAM. Kalau kalian suka video ini, like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Dan akan kudoakan kalian lulus CPNS tahun ini. Aku, Randi Latumansina.
Sampai jumpa.